Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat kota Surabaya, selamat pagi. Berjumpa lagi dalam program favorit kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran dari rumah. Nah, selama 30 menit ke depan kalian akan belajar kembali bersama dengan Bu Anggi dari SDN Banyu Urip 2 Surabaya. Nah, seperti biasa, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang Bu Anggi sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Nah, anak-anak, seperti pertemuan kita sebelumnya, berdoanya kita awali dengan menyanyi satu jari kanan, satu jari kiri. Masih ingat? Baiklah, kita mulai dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi 2, jadilah jembatan kuat. 2 jari kanan, 2 jari kiri, digabung jadi 4, jadilah kamera cekrik. 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung jadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8, jadilah kelinci lompat. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10, marilah berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak kelas 2 yang hebat, hari ini kita akan belajar tema 7 kebersamaan, subtema 3 kebersamaan di tempat bermain. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang isi dongeng. Nah, anak-anak, diharapkan setelah pembelajaran hari ini selesai, kalian dapat membacakan sebuah dongeng dengan percaya diri. Kemudian, anak-anak juga diharapkan dapat menceritakan kembali sebuah dongeng menggunakan bahasa kalian sendiri. Nah, anak-anak, untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, Bu Anggi punya sebuah lagu. Mari kita nyanyikan bersama ya. Kancil anak nakal, suka mencuri ketimun. Ayo lekas dikurung, jangan diberi ampun. Si kancil anak nakal, suka mencuri ketimun. Ayo lekas dikurung, jangan diberi ampun. Si kancil anak nakal, suka mencuri ketimun. Ayo lekas dikurung, jangan diberi ampun. Si kancil anak nakal, suka mencuri ketimun. Nah, anak-anak kelas 2 yang hebat, baru saja kita sudah menyanyikan lagu yang berjudul Si Kancil. Nah, anak-anak kalian pasti sudah tidak asing ya dengan nama Si Kancil. Nah, kancil merupakan salah satu tokoh hewan dalam dongeng yang terkenal dengan kecerdikannya. Nah, berikut ini Bu Anggi punya contoh dari judul dongeng yang lainnya, yaitu ada kancil dan buaya, kemudian ada semut dan belalang, ada juga dongeng tentang kupu-kupu berhati mulia,
Dan yang terakhir ada kisah kucing dan tikus. Nah, anak-anak, kalian tahu kalau tokoh hewan dalam sebuah dongeng diceritakan berperilaku seperti manusia. Mereka berbicara seperti manusia, bertingkah laku juga seperti manusia. Nah, terkadang dalam dongeng juga ceritanya ada yang tidak masuk akal, karena dongeng bertujuan untuk menghibur para pembacanya atau pendengarnya serta menyampaikan pesan moral. Jadi, apa itu dongeng anak-anak? Tepat sekali, dongeng adalah cerita hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi serta bersifat menghibur dan menyampaikan pesan-pesan kehidupan, pesan-pesan moral dalam kehidupan. Nah, anak-anak, dongeng memiliki ciri-ciri yang membedakan dongeng dengan cerita lain. Yang pertama, ceritanya singkat dan bergerak cepat. Jadi cerita dongeng tidak sampai berlembar-lembar halaman ya anak-anak. Kemudian yang kedua, ciri-ciri yang kedua, karakter tokoh tidak diuraikan secara rinci. Nah, kemudian ciri-ciri yang ketiga, mengandung pesan moral tentang kehidupan sehari-hari. Nah, ini seperti yang Bu Anggi jelaskan sebelumnya, bahwa dongeng ini ingin menyampaikan sebuah pesan moral untuk para pembaca atau pendengarnya. Misalnya, mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong. Kemudian ada juga dongeng yang mengajarkan kita untuk menjadi orang yang rendah hati dan tidak sombong, dan lain sebagainya. Kemudian ciri yang keempat yaitu dongeng biasanya disampaikan secara lisan. Nah, walaupun ada banyak sekali dongeng yang dibukukan, tapi dongeng biasanya disampaikan secara lisan atau disebut juga dengan mendongeng. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan lagi nanti materinya, jadi jangan kemana-mana ya. Tetap di Belajar dari Rumah bersama guruku. Halo anak-anak hebat kelas 2 Kota Surabaya, kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama guruku. Nah anak-anak, kita lanjutkan lagi pembelajaran hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang apa itu dongeng dan ciri-ciri dari dongeng. Selanjutnya kita akan belajar tentang hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan saat membacakan sebuah dongeng. Nah, yang pertama ada lafal. Nah, lafal merupakan pengucapan kata. Jadi, saat kita mendongeng, setiap kata yang kita ucapkan harus terdengar jelas. Kemudian yang kedua yaitu intonasi. Nah, intonasi adalah tinggi rendahnya suara kita. Jadi saat kita mendongeng, kita harus memperhatikan tinggi rendah suara kita anak-anak. Misalnya, saat kita menemukan kalimat yang diakhiri tanda titik, maka suara kita atau intonasi suara kita harus datar. Kemudian, jika kita menemukan kalimat yang diakhiri tanda tanya, maka intonasi suara kita menurun. Dan saat kita menemukan kalimat yang diakhiri tanda tanya, maka intonasi suara kita agak naik. Kemudian yang ketiga adalah ekspresi. Ekspresi, jadi anak-anak saat kita mendongeng, kita juga harus memperhatikan ekspresi wajah kita. Misalnya, saat kita mendongeng tentang cerita yang suasananya senang, gembira, maka ekspresi wajah kita juga harus menunjukkan ekspresi gembira. Kemudian yang keempat adalah tanda baca. Nah, ini anak-anak sering lewatkan saat membacakan dongeng ataupun teks lainnya. Jadi saat kita menemui kalimat
maksudnya menemui tanda baca koma, maka kita berhenti sejenak, kemudian melanjutkan membaca lagi. Begitu juga saat kita menemukan tanda baca titik, maka kita berhenti membaca, kemudian kita lanjutkan membaca kalimat berikutnya. Nah, yang terakhir yaitu kelantangan suara. Nah, anak-anak, saat kita mendongeng, suara kita harus lantang supaya para pendengar dapat mendengar suara kita dengan jelas. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Kisah Kucing dan Tikus. Anak-anak buka buku tema kalian, tema 7, subtema 3 pada halaman 115. Bu Anggi akan membacakan dongengnya, anak-anak menyimak dengan baik ya. Kisah Kucing dan Tikus. Dahulu kala kucing dan tikus bersahabat. Kemana saja kucing pergi, tikus selalu ikut. Pada suatu hari, tikus berkata kepada kucing, "Hai kucing, ada apa? Mari kita makan ikan asin." "Di mana kita bisa mendapatkan ikan asin?" Itu di sana, digantung di rumah Pak Tani. Ikan asinnya amat banyak. Kita akan puas memakannya. Rupanya kucing tertarik pada usul tikus. Ketika malam tiba, tikus dan kucing berangkat ke rumah Pak Tani. Mereka bersepakat tikus akan memanjat ke atas, sedangkan kucing menunggu di bawah. Sebelum memanjat ke atas, tikus berpesan, "Kalau ada ikan asin yang jatuh ke sini, cepatlah kamu melompat dan menerkam. Jangan sampai ikan asin itu terpental keluar dari kamar ini. Nanti kita ketahuan." Akhirnya tikus memanjat ke atas tempat ikan asin digantung. Setelah ia menemukan ikan asin yang bagus dan besar, ia lupa janjinya kepada kucing yang kelaparan menunggu dengan siaga sambil menengadahkan kepalanya ke atas. "Kok lama benar tikus di atas? Tikus sudah mendapatkan ikan asin apa belum ya? Perutku sudah lapar sekali." Tikus pun mendapatkan lagi ikan asin yang paling besar dan bagus. Tikus mulai menggerek tali pengikat ikan asin itu. Belum selesai tali pengikat ikan asin itu digerek, karena kekenyangan, tegang, dan takut ketahuan oleh penghuni rumah, tiba-tiba tikus salah injak dan terjatuh. Sebelum sampai ke bawah, tikus berkata, "Jangan kau makan saya adalah tikus kawanmu. Jangan makan saya. Ikan asin, sin. Aduh, saya bukan ikan asin. Saya kawanmu. Saya belum sempat menjatuhkan ikan asin itu. Lalu saya terjatuh. Kucing, saya bukan ikan asin." Kemudian kucing menjawab, "Ikan asin, meow." Kucing tetap tidak menghiraukan tikus dan merasa ditipu olehnya. Disinilah asal mulanya kucing dan tikus tidak akur. Tikus merasa sakit hati pada kucing yang memakannya. Kucing pun tidak percaya lagi pada tikus, sebab tikus telah memakan ikan asin sendiri. Sejak saat itu, pertama kalinya kucing memakan tikus, sebab kucing selalu beranggapan bahwa tikus adalah ikan asin. Nah, anak-anak, itulah dongeng yang berjudul Kisah Kucing dan Tikus. Jadi, dalam dongeng tersebut ada berapa tokoh hewan yang disebutkan? Tepat sekali, ada 2, yaitu kucing dan tikus. Nah, kira-kira anak-anak, latar kejadian tempat kejadian cerita dalam dongeng tersebut di mana ya? Tepat sekali, ada di rumah Pak Tani. Nah, anak-anak,
Selanjutnya kita akan mencari tahu isi dari dongeng Kisah Kucing dan Tikus dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang dicari kucing dan tikus untuk dimakan? Ya, jawabannya adalah ikan asin. Kemudian yang kedua, di mana kucing dan tikus mencari makan? Tepat sekali, mereka mencari makan di rumah Pak Tani. Nah, anak-anak, kita lanjutkan lagi materinya, jadi jangan kemana-mana. Tetap di Belajar dari Rumah bersama guruku. Hai anak-anak hebat kelas 2 di kota Surabaya. Kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama guruku. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membacakan dongeng yang berjudul Kisah Kucing dan Tikus. Kita lanjutkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui isi dari dongeng Kisah Kucing dan Tikus. Yang ketiga tadi pertanyaannya, siapa yang bersikap curang saat menemukan makanan? Tepat sekali, jawabannya adalah si tikus. Si tikus curang karena telah menipu si kucing. Kemudian pertanyaan yang keempat, mengapa kucing sampai tega memakan tikus? Nah, jawabannya adalah ya, karena kucing merasa sudah ditipu oleh si tikus, karena mereka kan awalnya tadi sudah bersepakat untuk mencari ikan asin di rumah Pak Tani bersama-sama. Tapi kenyataannya si tikus malah memakan ikan asin itu sendiri. Menunggu di bawah, sedangkan tikus naik ke atas untuk mengambil ikan asin di rumah Pak Tani. Nah, anak-anak, jadi tikus. Nah, selanjutnya Bu Anggi akan membacakan sebuah dongeng lagi yang berjudul Kupu-kupu Berhati Mulia. Nah, oke, wayang ya, wayang hewan. Nah, jadi Bu Anggi mulai ya. Jadi anak-anak simak dongeng yang Bu Anggi sampaikan dengan baik karena nanti akan berkaitan dengan tugas di akhir pembelajaran. Kupu-kupu berhati mulia. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di kebun sekolah. Ia sangat senang karena bisa berjalan-jalan melihat kebun sekolah yang sangat indah. Sang semut berkeliling kebun sekolah sambil menyapa binatang-binatang yang berada di kebun sekolah itu. Ia melihat sebuah kepompong yang menggantung di ranting. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Hai kepompong, alangkah buruk nasibmu. Kamu hanya bisa terdiam dan tergantung di situ. Ayo jalan-jalan, lihat kebun sekolah yang luas dan indah ini. Bagaimana nasibmu bila ranting itu patah? Kepompong itu hanya terdiam. Hingga pada suatu hari, semut berjalan-jalan di kebun sekolah itu. Karena hujan, kebun sekolah itu dipenuhi lumpur, sehingga semut pun tergelincir dan jatuh ke lumpur. Semut itu jatuh. Semut itu berteriak minta tolong sekencang mungkin. Tolong, bantu aku mau tenggelam. Tolong, tolong, tolong aku. Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu yang terbang melintas. Kemudian kupu-kupu itu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Semut, peganglah erat-erat ranting itu.
nanti aku akan mengangkat ranting itu. Lalu si semut memegang erat-erat ranting itu. Dengan sekuat tenaga, kupu-kupu mengangkat ranting tersebut. Kemudian kupu-kupu menurunkannya di tempat yang aman. Semut itu berterima kasih kepada kupu-kupu karena telah menolong nyawanya. Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek, kata si kupu-kupu. Ternyata kepompong yang dulu diejek semut sudah menyelamatkannya. Yang dulu akhirnya sang semut pun berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah itu. Nah, anak-anak, itulah dongeng yang berjudul Kupu-kupu Berhati Mulia. Jadi anak-anak, kita sudah tiba di akhir pembelajaran hari ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi serta biasanya bersifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Kemudian kesimpulan yang kedua, dongeng memiliki ciri-ciri yaitu ceritanya singkat, karakter tokoh tidak diuraikan secara rinci, disampaikan secara lisan, dan mengandung pesan moral. Kemudian kesimpulan yang terakhir yaitu hal-hal yang harus diperhatikan saat membaca dongeng yaitu yang pertama adalah lafal, intonasi, ekspresi, tanda baca, dan kelantangan suara. Nah, anak-anak, untuk mengecek apakah kalian tadi sudah benar-benar menyimak dongeng yang Bu Anggi sampaikan, maka Bu Anggi akan memberikan kalian tugas, yaitu ceritakan kembali dongeng Kupu-kupu Berhati Mulia dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Kalian tulis pada buku tulis kalian masing-masing, dan jangan lupa perhatikan penggunaan tanda bacanya serta huruf kapital. Jika sudah selesai, kumpulkan tugas kalian ke guru kelas kalian masing-masing. Nah, baiklah anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Bu Anggi mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di program Belajar dari Rumah bersama guruku. Sampai jumpa.